Haleluya, saudaraku. Kita jumpa lagi dalam bahasan-bahasan firman Allah. Dan pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang peniupan 7 sangkakala. Hukuman atas dunia oleh doa-doa orang kudus. Peniupan 7 sangkakala dijelaskan di dalam Wahyu pasal 8, 9, 10, dan 11. Secara rinci saudara dapat membacanya, dan itu adalah peristiwa yang akan terjadi nanti, menjelaskan tentang peristiwa yang sangat dekat dengan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Orang Israel sangat terbiasa dengan peniupan sangkakala atau trompet atau nafiri sebagai penanda untuk berkumpul, berperang, upacara-upacara keagamaan, dan lain-lain. Bahkan orang Israel ada hari raya khusus yang disebut dengan hari raya bunyi nafiri atau hari raya trompet itu sendiri yang dikenal dengan Yom Teruah. Menjadi pertanyaan, apakah pada peristiwa peniupan 7 sangkakala dalam kitab Wahyu pasal 8-11 akan terdengar bunyi sangkakala? Tentu tidak. Memang beberapa waktu lalu dalam dekade kita pernah sebuah peristiwa yang terjadi di belahan benua yang lain. Mereka mendengar bunyi seperti sangkakala. Beberapa penafsir mengatakan, oh itu yang dicatat dalam Alkitab tentang peniupan 7 sangkakala. Saudaraku, tentu kita tidak akan mendengar suara seperti itu. Seperti halnya nubuatan 7 meterai, kita tidak melihat meterai atau segel. Itu hanyalah istilah tentang rahasia yang termeterai atau yang tersegel akan dibuka dan akan disingkapkan. Maka apabila ada tanda-tanda yang terindikasi sesuai dengan yang dinubuatkan dalam 7 sangkakala yang akan saya jelaskan nanti, berarti telah berlangsung peristiwa peniupan 7 sangkakala tersebut. Saudaraku, kita masih dalam seri 4 angka 7 kitab Wahyu. Dalam ulasan-ulasan waktu lalu saya telah menjelaskan beberapa hal tentang arti 4 angka 7 kitab Wahyu. 7 pertama di dalam kitab Wahyu berbicara tentang 7 sidang. Itu tidak sekedar fakta sejarah, tetapi juga mengandung nubuatan tentang perjalanan gereja dan gejolaknya. Selanjutnya ada 7 meterai. 7 meterai itu berbicara tentang gejolak sosial, gejolak alam, dan gejolak rohani yang akan terjadi pada dunia sesuai dengan nubuatan tersebut. Dan 7 sangkakala yang saya sebut hukuman atas dunia yang bersifat peringatan. Dan 7 keempat yaitu 7 cawan. Itu berbicara tentang murka Allah akan dunia ini. Mengapa saya katakan 7 sangkakala? Hukuman atas dunia oleh doa-doa orang kudus. Pertama, seperti yang saya jelaskan dalam 7 meterai, di antara meterai ke-7 dan meterai ke-6 dan meterai ke-7 atau menjelang meterai ke-7, ada satu peristiwa dicatat dalam Wahyu pasal 7 tentang pemeteraian, di mana Tuhan memilih calon pengantinnya, pengantin Kristus, atau menyegel calon pengantinnya. Yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 14, mereka adalah orang-orang yang tanpa cacat celah, yang cemerlang. Karena itu sebagai syarat utama dari pengantin Kristus yang tidak bercela, cemerlang, dan dewasa. Maka pada meterai ke-7 seperti yang saya jelaskan, setelah pengantin Kristus didapatkan, terjadi
pernikahan gereja. Dengan demikian, setelah 7 meterai, gereja sudah menjadi pengantin Kristus. Maka tidak mungkin lagi selanjutnya akan berlangsung peniupan sangkakala yang saya sebut sebagai hukuman atas dunia. Itu tidak lagi akan dialami oleh orang-orang percaya sekalipun mereka masih berada di dalam dunia. Kedua, seperti dalam nubuatan Mazmur 56 ayat 9, saya ingin membaca bagi saudara. Mazmur 56 berkata begini, ayat yang ke-9. Sesungguh sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kalau kita baca ayat sebelum dan sesudahnya, akan lebih jelas menjelaskan ayat ini, berbicara tentang air mata, pergumulan doa-doa orang kudus. Ternyata tidak pernah ada yang sia-sia. Semua dijelaskan ditampung dalam kirbat atau dalam botol. Sekali lagi, air mata kita sesuai dengan Mazmur 56, pergumulan doa-doa orang kudus ditampung Tuhan. Dan tidak ada satupun dari doa-doa kita terlupakan oleh Tuhan. Semua telah didaftar, dicatat oleh Tuhan. Maka dengan demikian, kita harus berbangga sebagai orang percaya bahwa setiap doa kita Tuhan tahu, Tuhan tampung, Tuhan catat dengan jelas, dan Tuhan akan membalas tepat pada waktunya. Selanjutnya, dalam peristiwa Kain membunuh Abel, dalam Kejadian pasal 4, saya tidak membaca bagi saudara dapat membaca karena kita sudah cukup mengerti kisah ini. Disebut darah adiknya atau darah Habel berteriak dari tanah ketika Kain membunuh Habel. Darah Habel maksud saya, berteriak dari tanah. Apa maksudnya? Saya ingin membaca dalam Kejadian pasal 9 ayat 5 berkata begini. Kejadian pasal 9 ayat 5, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Darah orang-orang benar yang dibunuh, yang ditumpahkan. Firman Allah berkata, dia akan menuntut balasnya. Sekali lagi, darah orang-orang yang dibunuh, orang-orang benar yang dibunuh. Firman Allah berkata, dia akan menuntut balasnya. Imamat pasal 17 ayat 11 berkata, di dalam darah ada nyawa. Sekali lagi, Imamat 17 ayat 11, di dalam darah ada nyawa. Apa yang dimaksudkan firman Allah tentang darah atau di dalamnya ada nyawa? Dijelaskan dalam Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 berkata demikian. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10 berkata begini. Dan ketika anak domba membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Wahyu pasal 6 mengkonfirmasi tentang peristiwa Habel yang mati dibunuh oleh Kain. Darahnya dijelaskan dalam Imamat 17, itu di dalam darah ada nyawa. Maka
Jiwa yang dimaksud sini jiwa orang-orang yang telah mati dibunuh. Secara khusus orang-orang benar yang kita kenal dengan mereka yang telah mati syahid. Jiwa-jiwa orang percaya secara khusus sekali lagi yang mati syahid menuntut pembalasan dalam peristiwa meterai yang kelima. Ya. Maka menjadi pertanyaan kapan itu terjadi? Pembalasan Allah terhadap kematian orang-orang benar, orang-orang percaya, para syahid-syahid Tuhan. Maka saya mengatakan di sini pada peristiwa itu berlangsung pembalasan Tuhan atas doa-doa orang kudus adalah pada peristiwa peniupan 7 sangka kala. Saudaraku, dalam bahasa Ibrani, kata darah Habel itu disebut sebagai jamak, artinya darah Habel. Kenapa darah Habel disebut bersifat jamak? Darah Habel. Artinya ayat itu tidak terbatas pada darah Habel, tetapi di dalamnya mengandung nubuatan tentang darah orang yang mati syahid, darah orang yang mati dibunuh oleh karena komitmen pada kebenaran. Firman Allah berkata, mereka didengar oleh Tuhan, dan ketika mereka berdoa sampai pada akhirnya meterai kelima menuntut pembalasan, maka setelah peristiwa meterai berlangsung peniupan 7 sangkakala, maka pembalasan Tuhan berlangsung pada peristiwa 7 sangkakala. Sekali lagi, mengapa saya menyebut peristiwa 7 sangkakala sebagai pembalasan orang-orang percaya? Pertama, pada peristiwa 7 sangkakala akan muncul antikris. Antikris ini dia yang mewakili setiap pribadi, sosok yang mengancam, yang mengintimidasi, yang membunuh orang-orang percaya. Tetapi pada akhirnya antikris dikalahkan. Maka pembalasan Tuhan pada dunia, pada antikris itu mewakili setiap pribadi, setiap sosok, setiap penguasa yang mengancam kehidupan orang-orang percaya, bahkan yang membunuhnya. Kedua, pada peristiwa 7 sangkakala akan dinyatakan agama palsu yang disebut dengan Babel besar. Nanti akan dijelaskan secara detail pada kesempatan berikut. Tetapi pada akhirnya dia dikalahkan, agama palsu akan dikalahkan. Maka ini akan mewakili agama-agama dengan kekerasan, dengan terorisme terhadap kekristenan. Di dalamnya juga firman Allah berbicara tentang gereja palsu. Ya, gereja dijadikan sarana hanya untuk popularitas, jabatan, bisnis, ekonomi. Gereja hanya menjadi korban untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan ada gereja yang mengorbankan umatnya untuk kepentingan ambisius mereka. Maka di sini pembalasan Tuhan terhadap agama yang mengancam kekristenan orang-orang percaya, bahkan sampai membunuhnya, karena mereka lah agama palsu, di dalamnya ada gereja palsu, karena yang ada hanyalah kekerasan dan terorisme. Dan ketiga, pada peristiwa peniupan 7 sangkakala akan muncul yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 8 sampai 11, tanduk-tanduk itu berbicara tentang kekuatan, kekuasaan, kerajaan-kerajaan, negara-negara yang kuat yang akan bersatu melawan Tuhan dan orang-orang kudus. Tetapi pada akhirnya mereka akan dikalahkan. Itu mewakili hukuman Tuhan terhadap kekuasaan, pemerintahan, kekuatan dunia yang membunuh orang-orang percaya. Itu sebabnya saya menyebut pada peristiwa peniupan 7 sangkakala sebagai pembalasan.
Tuhan terhadap doa-doa orang kudus, karena di sana telah terwakili secara pribadi kepada orang-orang yang membunuh orang-orang percaya melalui antikris dalam kelembagaan, seperti agama palsu, di dalamnya ada gereja palsu, adalah orang, adalah lembaga, adalah agama, adalah kekuatan yang telah bergerak dengan gerakan kekerasan terorisme, dan di situ juga akan muncul kekuatan-kekuatan kekuasaan, kekuatan politik, kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa dengan kekuatan yang besar. Itu mewakili kekuatan kekuasaan yang mengancam kekristenan. Sehingga saya menyebut di sanalah semua telah terwakili, mereka yang pernah membunuh orang-orang percaya, para sahid Tuhan, dibalaskan Tuhan pada peristiwa tujuh sangka kala. Dan yang keempat, pada perayaan tahun baru 1 Tisri, disebut juga dengan Yom Truo atau Hari Raya Peniupan Nafiri atau trompet. Pada perayaan itu dalam budaya orang Israel selalu diceritakan peristiwa tentang Ishak yang akan dikorbankan oleh Abraham di Bukit Moria. Tetapi pada akhirnya Tuhan melihat niat benar, niat dari seorang Abraham, maka Tuhan menggantinya dengan seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak. Sekali lagi, pada perayaan tahun baru orang Israel, ya, dalam budaya mereka selalu menceritakan pada hari raya tahun baru, hari raya trompet, tentang peristiwa Ishak yang akan dikorbankan oleh Abraham. Dan akhirnya karena Tuhan melihat niat dari seorang Abraham, Tuhan mengganti korban itu tidak lagi Ishak, tetapi seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak. Apa hubungan perayaan tahun baru dengan peniupan trompet, dengan peristiwa Ishak yang akan dikorbankan? Itu mengingatkan bangsa Israel tentang tanduk domba yang tersangkut, yang akhirnya menjadi korban. Maka dari tanduk itulah dibuat trompet, dibuat nafiri, dibuat sangkakala oleh orang Israel. Itu korelasi antara perayaan tahun baru dengan menggunakan trompet. Jadi pada peniupan trompet atau sangkakala tidak sekedar perayaan tahun baru, tetapi mengingatkan tentang pengorbanan itu yang akhirnya dalam nubuatannya telah melahirkan kehidupan yang baru melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, telah mengumumkan kehidupan baru melalui pengorbanan Yesus di salib. Saya ingin coba menghubungkan itu dengan Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 mulai ayat 16 sampai 18 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat-ayat ini berbicara tentang anugerah Tuhan melalui pengorbanan Yesus di salib. Barang siapa yang percaya, maka diumumkanlah mereka beroleh hidup yang kekal. Tetapi ayat yang ke-18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sekali lagi, barang siapa yang tidak percaya, ia sudah berada di bawah
hukuman. Dengan demikian, peniupan 7 sangkakala atau trompet atau nafiri sebagai pengumuman penghukuman atas dunia, atas orang-orang yang tidak percaya, dan itu terjadi melalui doa-doa orang kudus. Puji Tuhan, inilah beberapa hal yang merupakan ulasan saya untuk kita terus belajar, memperluas wawasan kita bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.